Perang Uhud adalah tentang 3.000 pasukan kaum kafir Quraisy melawan 700 pasukan kaum muslimin. Awal mulanya pasukan kaum muslimin ini berjumlah 1.000 orang, namun hanya tersisa 700 orang. Bagaimana bisa? Mari kita simak kisah selengkapnya. Setelah Abu Sufyan bin Harb menghasut kafir Quraisy, maka terkumpullah pasukan berjumlah 3.000 orang lebih. Mereka semua terdiri dari 3.000 orang pasukan penunggang unta, 200 orang pasukan berkuda, dan 700 orang pasukan berbaju besi. Setelah pasukan kafir Quraisy terkumpul, maka mereka berangkat menuju kota Madinah dan berhenti di Bukit Uhud. Tujuannya adalah untuk memancing kaum muslimin agar keluar dari kota Madinah. Kemudian di sisi lain, Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari intelnya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, tentang rencana dan kekuatan kaum kafir Quraisy yang hendak menyerang Madinah. Maka ketika itu Rasulullah SAW pun bersiaga. Dari pihak kaum muslimin terkumpul pasukan sebanyak 1.000 orang. Rasulullah mengajak orang-orang Madinah yang sudah dewasa untuk ikut membela dan mempertahankan kota Madinah. Sedangkan Rasulullah SAW melarang penduduk Madinah yang masih muda untuk ikut dalam berperang. Pasukan Nabi Muhammad SAW terdiri dari kaum Muhajirin, Ansor, yaitu suku Aus dan Khazraj. Kemudian juga ada sebagian dari orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari 1.000 pasukan kaum muslimin, terdapat di dalamnya 50 pasukan berkuda. Nabi Muhammad SAW membagi pasukan kaum muslimin menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Muhajirin, bendera diamanahkan kepada Mus'ab bin Umair. Kelompok Aus diamanahkan kepada Usaid bin Hudair, dan kelompok Khazraj diamanahkan kepada Al-Hubaib bin Munzir Al-Jamuh. Setelah pasukan dibagi menjadi 3 kelompok, maka pasukan pun berangkat ke Bukit Uhud. Nabi Muhammad SAW memilih jalur yang agak sedikit memutar. Namun di tengah perjalanan ke Uhud, ada 300 pasukan Nabi Muhammad SAW yang membelot dan kembali ke Madinah, meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia adalah seorang munafik yang pengkhianat dari kaum Yahudi. Maka dari peristiwa itu tersisalah 700 pasukan yang bersama Nabi Muhammad SAW menuju ke Uhud. Sesampainya di Uhud, Nabi Muhammad SAW mengatur strategi. Nabi pun memerintahkan pasukan pemanah untuk berjaga-jaga di atas Bukit Uhud. Pasukan ini mendapatkan tugas untuk melindungi pasukan yang berada di bawah dari serangan balik bukit pasukan kafir Quraisy. Pasukan pemanah ini dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Nabi pun berpesan kepada pasukan pemanah untuk tidak meninggalkan lokasi sebelum ada utusan dari Nabi Muhammad SAW yang memerintahkannya. Pada pihak pasukan muslimin, di posisi sayap kanan dipimpin oleh Munzir bin Amr. Di posisi sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam, dan satu pasukan lagi dipimpin oleh Miqdad bin Aswad. Nabi Muhammad memberikan tugas khusus kepada pasukan Zubair bin Awam, yaitu untuk membendung serangan dari Khalid bin Walid. Pada saat perang Uhud, Khalid bin Walid belum masuk ke dalam Islam. Sedangkan di pihak pasukan kafir Quraisy, pada posisi sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, dan bagian tengah sekaligus pemegang panji orang kafir adalah Abdul Uzza bin Tolhah. Dan pasukan genderang orang kafir dipimpin oleh Hindun, yaitu istri dari Abu Sufyan bin Harb. Anak-anak, sebelum kita lanjut, perlu diketahui bahwa pada zaman dahulu, ketika berperang, maka masing-masing pasukan ini memiliki bendera atau panji yang harus diterus dikibarkan selama peperangan berkecamuk. Dan untuk panji atau bendera umat Islam adalah kain berwarna hitam bertuliskan 2 kalimat syahadat. Sebelum peperangan besar antara dua pasukan dimulai,
terlebih dahulu diadakan yang namanya mubarozah, yaitu perang tanding antara orang-orang terpilih dari masing-masing pasukan. Maka dalam mubarozah di perang Uhud, perwakilan dari pasukan muslimin adalah Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Asim bin Thabit. Melawan perwakilan dari pasukan kafir Quraisy yaitu Tolhah bin Abu Tolhah al-Badari, Musami bin Tolhah, Harith bin Tolhah, Hilab bin Tolhah, dan Jallas bin Tolhah. Dan dari mubarozah antara kedua pasukan itu pun semuanya dimenangkan oleh perwakilan kaum muslimin. Setelah mubarozah antar kedua pasukan, maka peperangan besar pun dimulai. Garangnya pasukan-pasukan kaum muslimin dan kafir Quraisy pun tak terbendung. Singa-singa Islam layaknya Hamzah bin Abdul Muthalib pun semakin terlihat. Ketepatan dan kecerdasan strategi Nabi Muhammad SAW pun membuat pasukan kafir Quraisy terdesak dan terpukul. Dari situ kafir Quraisy pun meninggalkan berbagai macam ghanimah, yaitu harta rampasan perang yang banyak. Melihat hal tersebut, maka pasukan pemanah yang tadinya mendapatkan tugas dari Nabi untuk berjaga di atas bukit, mereka tergiur dan melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Mereka pun turun dari bukit dan ingin ikut serta mengambil bagian dari ghanimah. Namun siapa sangka, akibat perbuatan tidak taat pasukan pemanah kepada Nabi Muhammad berdampak petaka terhadap pasukan kaum muslimin. Yang tadinya pasukan kafir Quraisy sudah terpukul mundur, maka melihat kondisi yang seperti ini, kecerdasan strategi perang dari Khalid bin Walid pun dimulai. Khalid bin Walid bersama pasukan berkuda yang ia pimpin dan bersama pasukan Ikrimah bin Abu Jahal berbalik arah memutari bukit Uhud dan hendak mengepung pasukan muslimin dari arah belakang. Benar saja, akibat dari strategi Khalid bin Walid ini pun pasukan muslimin kaget dan berbalik terdesak. Dan akibat dari serangan balik pasukan kafir Quraisy menyebabkan salah satu singa Allah syahid, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah syahid setelah salah satu tombak milik salah seorang budak bernama Wahsy mengenai Hamzah. Mendengar bahwa Hamzah telah gugur, maka Hindun pun merobek dada Hamzah dan mengunyah jantungnya. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk balas dendamnya kepada Hamzah karena telah membunuh ayahnya pada perang Badar. Dampak dari ini semua membuat pasukan kaum muslimin kehilangan komando. Nabi Muhammad SAW terpisah dari pasukan dan beliau terluka pada bagian kening dan gigi gerahamnya. Ketika itu ada salah seorang dari pasukan kafir Quraisy yang bernama Ibnu Qami'ah meneriakkan bahwa Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Mendengar teriakan ini, pasukan kafir Quraisy pun mengurangi serangan kepada kaum muslimin. Padahal yang terbunuh ketika itu bukanlah Nabi Muhammad SAW, melainkan Mus'ab bin Umair yang memang wajahnya sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan kekuatan yang tersisa, pasukan kaum muslimin terus melakukan perlawanan kepada kafir Quraisy sampai mereka kembali ke Mekah dengan kondisi hati yang kurang puas. Anak-anak, itulah tadi kisah tentang bagaimana menegangkannya kondisi saat perang Uhud berkecamuk, dan seperti itulah sulitnya dahulu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memperjuangkan agama Islam. Demikianlah materi kita pada kali ini. Tetap jaga kesehatan, jaga sholat, dan jangan terlalu sering bermain HP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.